Jamun ibadah kan nyobak saput, karena harta sibuk di kedai kan mulai masbuk. Lelom harta mulai hadir pada saf yang terakhir. Lelom harta jamaah zuhur ada, asar tidak. Bahkan sampai pada satu waktu hilang dari saf jamaah di masjid. Kenapa? Karena faktor harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sa'labah saat diberikan cobaan miskin, beliau mampu melewatinya, berada di garda terdepan untuk jamaah bersama Nabi. Tetapi sayangnya Sa'labah saat diberikan cobaan harta kaya raya, beliau tidak mampu melewatinya, bahkan gugur dalam perjalanan. Hana mampu Sa'labah wate gujuk harta jiu dengan Allah Ta'ala. Apakah itu ada dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan, jawaban ada pada diri pribadi kita masing-masing. Pukul huronyo dengan harta jiu dengan Allah. Pukul huronyo karena jabatan kita tidak singgah ke masjid. Apakah dengan faktor kekuasaan kita makin jauh dari kehidupan untuk bermuraqabah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibrah kedua yang perlu kita ikuti dari Nabi Allah Ibrahim, apapun keadaan, bagaimanapun kondisi, beliau diberikan titel Khalilullah. Salah satu alasannya adalah hatinya didahulukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang solat Jumat di hari raya Aidil Adha yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke masjid yang mulia ini guna beriktikaf, menunaikan sebuah kewajiban, yakni solat Jumat dalam kondisi berjamaah. Semoga Allah satu waktu pula akan memberikan kita semua kesempatan untuk bisa menghembuskan nafas terakhir berbalut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi rasul utusan bagi kita semua. Beliau menjadi nabi penutup, sekaligus sifat beliau sangat dermawan, samahah. Beliau berkorban di setiap tahunnya. Saat hari raya Aidil Adha itu datang, sampai ratusan ekor kibas beliau sembelih dengan sendirinya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka, yang telah memberikan sumbangsih, dedikasi dalam menegakkan akidah Islam sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama yang berada di bawah Masjid Darussalam yang kita mulia ini. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya yang kita hormati bersama, guru kita Imam Syekh Masjid Darussalam Hagu Selatan, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita pada siang yang mulia ini di bawah bangunan rumahnya Allah, yakni Masjid Darussalam yang megah ini, semoga menjadi bukti dan saksi satu waktu kita dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, jamaah sekalian, kita masih sedang berada dalam nuansa Aidil Adha. Tidak relevan ataupun tidak bagus, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas sesuatu hal yang ada kaitannya dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Karena hari raya Aidil Adha ini sangat identik dengan mereka berdua. Bahkan mereka menjadi proklamator terhadap sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang bernama udhiyah, dan itu
itu merupakan ibadah rutinitas yang dilakukan oleh manusia yang berKTPkan Islam saat hari raya Aidil Adha itu datang. Pertama sekali, Nabi Allah Ibrahim merupakan seorang nabi sekaligus menjadi seorang ayah yang tidak otoriter dalam kehidupan anaknya, sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah dalam firman-Nya surah As-Saffat ayat 99, saat Nabi Allah Ibrahim selamat keluar dalam kondisi keselamatan dari api yang diadakan, api dibakar beliau dengan api oleh Raja Namrud. Beliau selamat keluar, kemudian beliau berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi saya akan pergi untuk menghadap menuju kepada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk dalam kehidupanku. Selanjutnya, setelah Nabi Allah Ibrahim melangkahkan kaki meninggalkan Babilonia ataupun kota Irak, melangkahkan kaki bersama Nabi Allah Lut, keponakannya, anak daripada saudara kandung Nabi Allah Ibrahim, yaitu Haran, punya anak bernama Nabi Lut. Nabi Lut yang diutus kepada kaum Suzum, beliau merupakan keponakan daripada Nabi Allah Ibrahim. Berangkat Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut bersama istri tersayangnya yakni Siti Sarah, meninggalkan kota Irak menuju ke negeri Syam, yakni dalam sebuah pendapat ulama mufassirin dikatakan adalah Palestina. Berangkat ke Palestina, setiba di sana dalam kondisi kalimat yang disampaikan tadi, saya akan berjumpa menuju ke suatu tempat yang mana Allah akan memberikan petunjuk ke dalam kehidupanku, kata Nabi Allah Ibrahim. Setiba di Palestina, beliau bermunajat, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, berikan seorang anak yang sangat saleh, berikan seorang anak menjadi pengganti, audin min ummati, menjadi pengganti daripada umatku, la yu'minu, yang mana mereka tidak beriman barang seorang pun di antaranya. Dalam bahasa kita, Nabi Allah Ibrahim bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Rabb, sudah 86 tahun umurku, begitu banyak dakwah yang kusampaikan kepada umat, jangankan untuk percaya satupun di antara mereka tidak mau mengikuti ajaran risalah yang engkau embankan kepadaku, kata Nabi Allah Ibrahim. Seketika beliau bermunajat, habli minas salihin, berikan kepadaku seorang anak yang menjadi pengganti daripada mereka, yang akan berbuat taat kepadamu, yang akan berbuat bakti kepada diriku, dan menjadi pribadi yang halim, sehingga Allah mengabulkan permintaan Nabi Allah Ibrahim tersebut. Fabasyarnahu bighulamin halim, dikabulkan, diberikan kabar gembira oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, bighulamin halim, dengan seorang budak, seorang anak yang halim, lembut dan penuh kasih sayang. Singkat cerita hamba Allah, Nabi Allah Ibrahim dalam tafsir Khazin yang kami bacakan, umur beliau 86 tahun saat itu. Beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Coba bayangkan betapa hebatnya rasa cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Ismail, dikarenakan beliau menunggu dengan durasi waktu yang sangat panjang dan lama hadir seorang anak yang bernama Ismail, karena munajatnya kepada Allah tepatnya pada tahun umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Di sini kita bisa membayangkan jamaah sekalian, seandainya ada seorang ayah menikah, beliau tidak diberikan, seorang suami menikah dengan seorang istri, seorang perempuan tidak dikaruniai anak, puluhan tahun, pasti rasa kekecewaan itu, rasa sedih, rasa iba dilihat oleh tetangga, dilihat oleh keluarga, rasa malu yang ditanggung olehnya. Seketika 20 tahun menikah diberikan seorang anak yang sangat luar biasa, siapa hati yang tidak merasa bahagia?
Rasanya tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan. 20 tahun kita menunggu kedatangan seorang anak. Allah memberikan anak. Setelah 20 tahun kita menikah dengan seorang perempuan, semua manusia akan merasa senang terhadap peristiwa tersebut, tidak terkecuali Nabi Allah Ibrahim. Beliau senang sangat luar biasa karena umatnya tidak mau patuh terhadap ajarannya. Hadir seorang anak, yakni Nabi Allah Ismail. Gelagatnya, lakonnya, akhlaknya sangat luar biasa. Tidak ada satu celah pun yang membuat Nabi Ibrahim ini tidak sayang kepada Nabi Ismail. Disinilah sampai sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Saat Allah melihat Nabi Ibrahim sudah melekat hatinya dengan anaknya, wa kana qad sa'ala rabbahu, Nabi Ibrahim meminta kepada Tuhannya seorang anak. Falamma wahabahu, saat diberikan anak kepada Nabi Allah Ibrahim, apa yang terjadi? Ta'allaqat syu'batu min qalbihi bimahabbah. Hati Nabi Allah Ibrahim sudah mulai cinta yang luar biasa kepada Nabi Ismail. Siang dan malam yang difikirkannya adalah Nabi Ismail, seorang anak laki-laki yang sangat beliau sayang dan cintai. Hati Nabi Ibrahim sudah muncul kecintaan dan ghirrah terhadap keberadaan Nabi Allah Ismail. Disinilah Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah perintah penyembelihan. Apa poin penting yang perlu kita petik di awal ini? Nabi Ibrahim patut kita teladani lewat segi beliau menjunjung tinggi perintah Allah, potong kompas walaupun itu berat dalam kehidupannya. Seorang yang tega koh takwan, siapa hati yang tidak sakit merasa anak yang dibesarkan olehnya sampai umur 13 tahun, ada yang berpendapat umur 7 tahun. Saat tiba waktu yang ditentukan, Allah memerintahkan, aufi binadrika ya Ibrahim, tunaikan nadarmu wahai Ibrahim. Apa itu ya Rab? Sembelihkan anakmu yang pernah engkau janji tempo dulu. Bila andai kata Allah memberikan seorang anak, jangankan harta, anak diberikan, akan kusumbangkan bila itu perintahnya. Tunaikan nadarmu Ibrahim. Pada malam pertama beliau bermimpi, beliau masih ragu-ragu, hadza min rabbi au min ghairi, ini daripada Tuhan perintah Allah ataupun dari lainnya, sehingga malam tersebut dinamakan dengan hari tarwiyah, yakni ragu-ragu, belum ada kepastian. Malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Wa aufi binadrika, tunaikan nadarmu wahai Ibrahim. Itu sudah pasti datang dari Allah, dan beliau tahu bahwa itu perintah Allah karena ra'yul anbiya haqqun, mimpinya seorang nabi merupakan wahyu dan pasti kebenarannya. Yang selanjutnya pada malam ke-10 Zulhijjah beliau bermimpi dengan mimpi yang sama. Ibrahim, sembelihlah anakmu, tunaikan nazarmu. Apa yang beliau lakukan? Besoknya hari ini tepat pada 10 Zulhijjah beliau bawa Nabi Allah Ismail untuk disembelih karena menuntaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nampak berat bagi seorang ayah yang menunggu kehadiran seorang anaknya selama 86 tahun. Jangankan 86 tahun, 10 tahun saja kita menunggu hadir seorang anak. Rasanya tidak boleh ada seorang pun yang menyentuh, menganiaya, menyiksanya. Tapi ini berbanding terbalik dengan narasi tersebut. Allah berperintah Ibrahim, walaupun sayang, walaupun cinta, sia Ismail sebagai bentuk tugas yang diembankan oleh Allah kepadanya. Apakah Nabi Allah Ibrahim protes? Tidak. Beliau tidak menyangkal, beliau tidak protes, beliau tidak mengeluh, tetapi mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, walaupun itu nampak berat dalam kehidupannya. Di sini kita perlu mengambil sebuah contoh teladan dan ibrah.
berapa banyak tanggung jawab, berapa banyak kewajiban yang diperintahkan oleh Allah bagi pribadi kita, termasuk Ustaz Taufik, termasuk jamaah semua dan kita semua. Berapa banyak kewajiban yang sudah diembankan oleh Allah Ta'ala, dan itu tidak menguras tenaga, tidak menguras pikiran, tidak menguras harta kita, melainkan kita laksanakan sebagai sebuah kewajiban. Contohnya seperti solat dan lain sebagainya. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mengabaikannya. Orang kadangkala ibadah wajib ini ditinggalkan, tidak ada karuan dalam pikirannya, tidak ada beban. Meninggalkan solat tanpa beban, meninggalkan membayar zakat tanpa beban, meninggalkan ibadah puasa tanpa beban, bahkan tidak mau menunaikan ibadah haji dalam kondisi beliau bergelimang dengan harta tanpa beban dalam hidupnya. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim diberikan pilihan, engkau cinta kepadaku ya Ibrahim, buktikan bahwa engkau tidak cinta kepada anakku untuk engkau sembelih, anakmu untuk engkau sembelih. Nabi Ibrahim mengerjakan tugasnya sebagai hamba Allah, melakukan semua perintah Allah, dan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan. Allah berpesan aqimus salat, dirikan salat, hadir ke masjid. Allah berpesan bersedekah, investasikan hartamu di jalan Allah. Allah berpesan wa anfiqu mimma razaqnakum, berikan infak di jalan Allah dari rezeki yang telah kuberikan, kata Allah. Mari kita bahu membahu untuk memberikan harta terbaik di jalan Allah. Intinya contoh teladan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim pertama adalah menjunjung tinggi segala perintah Allah walaupun itu berat dalam kehidupannya. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim diberikan titel Khalilullah. Salah satu proses membuktikan kekhalilannya Nabi Allah Ibrahim adalah penyembelihan yang beliau lakukan terhadap anaknya. Wal hikmatu fi zalika anna Ibrahim alaihi salam ittaqadhahu Allah taala khalilan. Hikmah dari terjadinya proses penyembelihan, Allah ingin memberikan titel terbaik kepada Nabi Allah Ibrahim, yakni Khalilullah. Apa maksudnya? Cinta kepada Allah Ta'ala, Safaul mawaddah. Nabi Ibrahim putih bersih hatinya, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, dan bahkan cinta beliau tidak melebihi cinta kepada anaknya dibandingkan kepada Tuhannya, sehingga Allah berikan titel Khalilullah. Hari ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan. Allah singgahkan harta dalam hidup kita. Jangan sampai harta itu membatasi kita untuk cinta kepada Allah. Allah hadirkan anak dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak itu menjadi benteng antara kita dengan Allah. Allah hadirkan jabatan sekalipun dalam kehidupan kita. Jangan sampai jabatan itu justru membuat kita hengkang dari rumah Allah untuk menjauhkan sujud kepadanya. Sa'labah dari manusia yang ibadah di belakang Nabi sampai kaya raya, pedihnya kehidupan Sa'labah, si krek jakrung bagi dua dengan istrinya untuk bisa beribadah kepada Allah. Satu waktu ditanyakan oleh Nabi, ya Sa'labah, kenapa engkau terburu-buru? Seusai solat tidak duduk bersama kami, engkau meninggalkan majlis solat ini. Kenapa ya Sa'labah? Ya Rasul, andai kata aku tidak pulang, sungguh istriku tidak bisa melaksanakan solat. Kenapa? Hanya satu pakaian yang mampu menutup aurat kami, yang mana kami harus bergantian menggunakannya. Sehingga Rasulullah singkat cerita memberikan seekor kambing kepada Sa'labah untuk kebutuhan hidupmu. Semoga kambingnya Sa'labah wujud ke pengikat antara engkau dengan Allah. Pertama, Sa'labah senang, sudah punya harta, nampak akan enak ibadah di kemudian hari. Singkat cerita, berbalik dari kenyataan, uro makin uro, kambing metama. Dari Sabok jut ke Sipluh, dari Sipluh jut ke 20, ratusan ekor kambing Sa'labah. Dulu saf pertama solat, dulu hadir ke berjamaah bersama Nabi. Setelah punya harta, punya hewan ternak, sibuk
Jamun ibadah kan nyobak safut. Karena harta sibuk di kedai kan mulai masbuk. Lelom harta mulai hadir pada saf yang terakhir. Lelom harta jamaah zuhur ada, asar tidak. Bahkan sampai pada satu waktu hilang dari saf jamaah di masjid. Kenapa? Karena faktor harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sa'labah saat diberikan cobaan miskin, beliau mampu melewatinya, berada di garda terdepan untuk jamaah bersama Nabi. Tetapi sayangnya Sa'labah saat diberikan cobaan harta kaya raya, beliau tidak mampu melewatinya, bahkan gugur dalam perjalanan. Hana mampu Sa'labah watai gujuk harta jiu dengan Allah Ta'ala. Apakah itu ada dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan, jawaban ada pada diri pribadi kita masing-masing. Pukul huronyo dengan harta jiu dengan Allah. Pukul huronyo karena jabatan kita tidak singgah ke masjid. Apakah dengan faktor kekuasaan kita makin jauh dari kehidupan untuk bermuraqabah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibrah kedua yang perlu kita ikuti dari Nabi Allah Ibrahim, apapun keadaan, bagaimanapun kondisi, beliau diberikan titel Khalilullah. Salah satu alasannya adalah hatinya didahulukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian, ini yang tidak kalah pentingnya. Nabi Ibrahim itu sosok pimpinan sekaligus ayah yang tidak otoriter kepada anaknya. Menyatakan firman perintah Allah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, nyora saji hana perlele gemusyawarah dengan Nabi Ismail. Walaupun seandainya Nabi Ismail berkata ayah lumbek nasiya, itu tidak mungkin menghalangi ibadah, menghalangi perintah Allah Ta'ala yang akan dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sudah bulat tekad beliau, mau Ismail setuju ataupun tidak, beliau tetap menjalankan perintah Allah menyembelih anaknya. Namun apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, gekun bak Nabi Allah Ismail, fanzur maza tara. Allah geperintah lon untuk geyusia gata. Kiban pendapat yang dalam pikiran gata anak. Ini bentuk ungkapan yang diutarakan oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai sebuah teladan bagi kita. Dengan anak jangan otoriter. Dengan anak baik semena-mena, harus ada dialog dan musyawarah dalam kehidupannya. Kalau orang si uronyo, kita sudah punya pandangan terhadap anak, kemana dia akan melanjutkan sekolahnya, kemana dia akan melanjutkan pendidikannya. Kadangkala yang kita fikir lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia pikir. Tapi sido ayah yang sangat teladan, menjadi panutan, tidak otoriter, walaupun sudah punya jawaban dalam kehidupannya, dalam pikirannya, dalam benaknya, akan bertanya nyo tamat nyo ho rencana sambung sekolah. Pertanyaan tersebut hanya sebagai upaya bentuk musyawarah. Siapa tahu anak itu akan lembut. Ayah menyegecok lung gemebak sebuah tempat pendidikan, sudah pasti bisa karena saya anaknya. Tapi ayah menyuguhkan pertanyaan kontemplasi, bermusyawarah dengan saya. Ini adalah teladan yang sangat luar biasa. Berapa banyak hari ini anak-anak yang sudah hilang sosok ayah dalam kehidupan mereka. Bukan karena yatim, bukan karena piatu, tetapi adanya ayah tidak berdampak dalam kehidupan mereka. Hana le guru, wo ayah pintu ke anak ikebit pintu likut. Uroraya bahkan ada di antara kita anak-anak yang tidak berbaikan dengan orang tuanya. Sedangkan yang dilakonkan oleh Nabi Allah Ibrahim tidak perlu menunggu seorang anak hadir ke hadapan kita. Tacok HP, telepon kiban keadaan, nasihat, jero tenang udep punah sibuk punya hanawo ayah hanapek nyompat ba ayah na rezeki nu insyaallah udep gata akan mudah. Saat anak kita berada di titik paling rendah, kita hadir sebagai seseorang yang mampu mengayomi mereka sehingga bangkit, mampu berjalan melihat arah kehidupan di titik keberhasilannya. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Mudah-mudahan 3 contoh tersebut akan mampu kita praktikkan dalam kehidupan, menjadi Nabi Allah, karakter Nabi Allah Ibrahim berikutnya dalam kehidupan kenyataan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin.